masalahnya di situ. Makanya dari kebohongan yang satu jadi keluar lagi kebohongan yang kedua, jadi keluar lagi kebohongan yang ketiga. Dari blunder yang ke satu bikin mereka melakukan blunder yang ketiga, blunder yang keempat. Mereka semakin berusaha menyelamatkan diri dari omongan dan kebohongan mereka yang pertama, mereka akan semakin terperosok lagi ke dalam jurang yang lebih dalam. Itu saran gue buat Sono, sebaiknya cepat sadar aja. Makanya gue super santai, gue nggak kabur, gue nggak ngilang, gue hadepin sampai titik darah penghabisan. Yang jelas satu, gue nggak akan ada jalan damai. Masalah ini sampai titik darah penghabisan, gue lawan. Kalau dulu gue nggak ngelawan, nggak nunjukin apa-apa karena itu sama orang tua gue, anak wajib diem. Tapi kalau ini nih, bos, gue kunyah setulang-tulangnya mas. Demi Allah gue kunyah setulang-tulangnya supaya nggak ada lagi korban-korban kayak gue. Kalau sekarang gue belum bisa nunjukin apa-apa, belum bisa ngomong yang berhubungan dengan substansi untuk keperluan penyidikan, ya kalian sabar aja, sabar. Karena emang gue nggak bisa nunjukin, bukan nggak ada yang bisa gue tunjukin, gue nggak bisa nunjukin saat ini. Tiba-tiba hadir lah Senayan itu, hadir. Lu setuju awalnya kan nggak ada masalah, Kalau sana minta, gue maafin. Kalau minta maaf, gue maafin. Karena sampai sekarang gue benci aja enggak, marah juga enggak, kesel juga enggak. Gue maafin kesalahan mereka. Tapi tidak dengan tindakannya. Tindakannya nggak bisa dimaafkan. Harus bertanggung jawab. Kan kita warga negara Indonesia, mas. Kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, baik secara moral maupun secara hukum. Begitu. Renyah kalau ngomong kunyah, mas. Itu loh. Tambah glowing. Dora, gimana kabar? Hits gitu kan. Skuter ya bos, lebih terkenal, pengen hits. Udah 4-5 tahun sepijol. Kalau sebelumnya sudah ada korban, kenapa Mas Rian lah mas? Kalau gue tahu dari dulu, ya gue mungkin nggak. Kalau andai kata ada yang gue tahu dari dulu, mungkin gue akan berpikir itu urusan pribadi mereka lah. Satu, terus kedua, kalau gue baru tahu yang gue baru tahu sekarang, ya itu kan gue baru tahu. Kalau yang dari dulu gue udah tahu 1-2 misalnya, ya gue anggap itu kan urusan pribadi gue. Gue kalau teman gue punya masalah sama orang, mas, gue nggak mau ikut campur di masalahnya. Gue lebih ngasih dukungan moral dan semangat teman gue. Karena kalau masalah bener atau salah itu kan objektif, mas. Kita nggak tahu mana yang benar. Ya kan? Udah tahu dia gue pasti kayak petir, nggak mungkin. Nggak mungkin gue gini. Jadi kepala departemen ya. Mas kok Karoseri Laksana aja dulu pernah ada masalah sama masalah apa kok tahu lu? Mas kok kena kasus sama dulu? Sembarangan aja sama? Enggak lah. Kalau dulu gue diem enak aja. Sama. Yang ini mah enggak sama. Gue lawan. Ini saya akan melawan sampai titik darah penghabisan. Gue lawan sampai habis semua. Enak aja disamain sama yang dulu. Kalau yang dulu mah gue diem mas, dipukulin searah gue nggak bales. Lah kan emang orang tua lagi marah, masa lu pengen ngelawan. Bikin konten, inten. Tiba-tiba ada yang sesuatu konten itu. Kalau yang ini nggak bisa, sorry to say. Hajar lah. Mas Amrari pada sehat 02 doang tuh, ganti Plendes, udah waktunya. Merong-merong, Alam dari MTA Jalur Sumatera, siap mas. Mas saya mau ikut demo, ya nggak tahu, tanya sama koordinatornya, tanya sama gua, telepon aja. Kalau saya orang punya sampean tak bantu mas, nggak usah lu bantu doa aja. Maksudnya seolah-olah penipuan kali kasusnya. Gua dulu ada kasus penipuan apa mas? Sama bapak nggak ada kasus penipuan. Ya begitu urusan SP udah kelar kan tadi di awal. Ini satu-satu mah diurutin mas. Iya benar. Yang FYP dia gini. Dari ada kata-kata bayar 60 juta per bisnis sebenarnya. Lah itu kan versi mereka mas. Di kontrak nggak ada kayak gitu mas. Jangan salah. Nggak ada kayak gitu. Pembahasan tentang 50 atau 60 itu target mas. Paham? Di kontrak nggak ada kayak gitu. Nggak ada kayak gitu. Ntar suatu saat kalian akan tahu sendiri. Mungkin on fire kali.
justru itu udah tahu nenek-nenek jangan lu bikin. Kalau gue ditanya, Mas Rian berapa target kita bisa dapat sebulan? Kalau sudah berjalan ya bisa 50-60. Gue bilang dasarnya apa? Ini ada. Jadi target itu bukan target halu. Ada juga bukti laporan transfer dan lain-lain. Risa setoran per hari berapa? 1 bis ada yang 2,5, ada yang 1,8, ada yang 2. Kalau lu kali 30, 60, bener kan berarti? Berarti target yang gue omongkan bukan hal yang nggak masuk akal kan? Ya nggak? Tapi kalau itu dijadikan acuan, udah dikontrak nggak ada, siapa yang mau tanda tangan? Gila apa? Tapi kalau itu mereka bahas ya ayo kita ketemu. Itu mereka bahas pun masa ya dibahas di bulan pertama? Udah dibilangin alasannya tuh aslinya bukan itu. Masa ya mau bahas begituan di bulan baru 1 bulan jalan udah bahas kayak gitu? Kan nggak mungkin. Di mana-mana orang jalan ngerintis dulu, usaha dulu, ya kan, pengenalan jalur dulu. Jadi kalau pengen ributnya masalah itu harusnya ributnya di bulan keempat atau bulan kelima. Karena sebenarnya dari awal pun masalahnya bukan itu gitu. Masalahnya tuh ada hal lain lah. Ntar gue sebutin karena ini substansi ya, nggak bisa gue sebutin. Tuh ada yang mereka minta yang gue nggak bisa kasih. Karena apa nggak bisa ngasih? Karena gue belum dapat apa yang gue harus dapatkan. Hak-haknya MTI ini belum dikasih sama mereka. Gua tolak mereka baper nyabut bis. Selesai kan? Itu masalah aslinya. Makanya ketika mereka berbohong di depan publik, ya kan? Ketika mereka berbohong di depan publik, itu blunder buat mereka. Suatu saat orang akan tahu motif sebenarnya apa dan tujuan mereka itu apa. Itu Mas. Yang investasi bodong yang temennya jadi korban. Gue juga korban pada saat itu Mas. Cuman gue ngajak teman-teman gue jadi korban juga. Tapi masalah itu 2016 Mas. Sudah selesai sama Pak Haji. Diselesaikan sama Pak Haji. Betul. Bukan gue yang pelaku penjalannya, bukan. Gue gue jadi korban investasi bodong. Gue ngajak teman-teman gue karena gue memang pada awalnya dapat hasil. Nah, lu kalau nggak tahu ceritanya diem. Atau ketemu sama gue, ntar gue ceritain. Bahkan saksi-saksinya sampai sekarang korban-korbannya yang lain kayak Ana, kayak Daud masih baik semua sama gue Mas. Karena ngerasa gue udah bertanggung jawab ngebalikin duit-duit mereka walaupun bapak yang bayarin. Tapi itu kejadian 2016. Mas. Lu tuh kalau nggak tahu jangan asal ngoceh. Ini bercanda yuk, semangat banget gandengannya, ini bercanda doang. Emang efek dikasih saham 49% karena mereka butuh nama Mas. Mereka butuh branding nama kita ini buat keperluan IPO mereka. Karena mereka tahu oh ya nama mereka mungkin gak laku dijual, nama Mahendra yang laku dijual. Lu jangan ngeremehin branding Mas, nama itu penting. MTI baru lahir langsung laku, berarti kan nama, branding, ya kan? Dan itu nggak bisa dibeli pakai uang Mas. Merek itu nggak bisa dibeli pakai uang. Dia punya value nilai aset yang luar biasa. Walaupun sifatnya intangible, nggak bisa dihitung. Mungkin karena mereka malu menyebutkan alasan sesungguhnya, akhirnya ngeblunder alasan masalah uang. Lah uang baru jalan sebulan, akhirnya kan jadi blunder lagi. Yang malu siapa? Mereka lah. Kalau mereka nggak menyadari hal itu, masa mereka mau bikin kontrak? Yang bikin juga mereka, gue tinggal tanda tangan doang. Berarti kan mereka tahu, mereka sadar betapa pentingnya sebuah nama. Apa benar kata mereka dari Parbus? Lah repair yang bayar kan mereka Mas. Itu kan ada di kontrak, tanggung jawab mereka. Gimana sih? Udah lu jangan nanya-nanya begitu, itu substansi. Ntar kalau udah waktunya kebuka juga orang pada tahu sendiri. Itu mah urusan mereka lah. Kenapa jadi urusan sama gua? Kan yang tanggung jawab mereka itu. Nanya-nanya ke wartawan aja lu. Besok ada waktunya. Kalau utang usaha gua banyak Mas. Gua punya utang sama Mas Andreas, Aki masih. Gua masih punya utang pelek sama Sani masih. Utang spare part masih. Tapi itu kan utang usaha Mas. Tapi kalau gua ngelapin apa segala macam, naudzubillahi min dzalik Mas. Kepikiran aja nggak berani.
Masalahnya ini orang mancing-mancing aja nggak jelas kan. Gue takut kepleset ngomong ngebuka sesuatu yang belum waktunya dibuka gitu, ntar malah mengganggu penyidikan. Yang jelas gue lawan sampai titik darah penghabisan, dan nggak ada kata damai. Mau nangis lagi kayak kemarin buat damai, enggak makasih. Nggak, lu bertanggung jawab dengan apa yang lu ucapkan. Lu udah ngelontarin, lu tanggung jawab secara hukum. Itu siapa yang masih ngintip di pintu? Bukan ngintip, tidur prima. Mas Rian belum ke PO. Lo ngapain Polda Metro Jaya, Mas? Atasnya lagi lah, kan udah jadi berita nasional. Ke Bareskrim gue. Enak aja Polda. Atasnya lah. High class nih. Udah jadi berita nasional kok, enak aja Polda. Bareskrim, Mabes Polri. Biar pukulan baliknya telak. Iya, biar pukulan baliknya telak, Mas. Kayaknya mereka santai-santai aja, Mas, ya, kayak nggak kebalik. Gue yang super santai kayaknya. Om Sani itu iya punya Sani. Lawan baliknya ntar juga kalian tahu. Oh iya, gue pengen urusan sama pengacara gue dulu ya, tim siluman gue. Mas, gue ini dulu ya, urusan dulu ya. Oke. Dadah, assalamualaikum. Bil, lanjut WA aja.